tangis. Jadi ketika kita merasakan pendengarannya dari suara merdu dari imam-imam Mekah atau Madinah itu, apabila kita hayat itu rasanya sedih gitu. Saya juga belajar dari guru-guru saya juga kayak gitu, nggak ada yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, ketika kita sudah berkumpul jauh, ya kawan sahabat. Dari mana bang? Saya dari Bekasi. Oke, Bekasi di Barusa. Anak ibu Bekasi. Yang ini dari yang mana bang? Saya dari Bekasi, Bantar Gebang. Oh, Bantar Gebang. Terkenal dengan apa bang? Julukan Gunung. Kita pengen nanya-nanya nih bang tentang kepribadian abang-abang semua nih. Yang sudah kita ketahui abang-abang tuh pada suaranya cakep gitu, suara lu bisa melengking gitu, enak didengar lantunannya, bahkan sejuk di hati bang. Kita tuh pengen tahu rumusnya, khususnya pada Bang Iwan gitu yang udah terkenal akan juaranya ya, dan Bang Fahmi yang terkenal akan sering imam sholat gitu ya. Setiap waktu Ya. Ya, untuk pertanyaan pertama tuh gue nanya ke lu bang, gimana tuh bang untuk pertama apa yang kita harus lakukan itu bang? Iya, jadi kalau misalnya suara itu kan napas panjang itu mungkin itu udah bakat dan kelebihan seseorang ya, dan itu ada tingkatannya juga. Maksudnya ada juga orang yang keturunan, ada juga orang yang bakat gitu. Iya. Banyak kore-kore yang ibaratkan dari ayahnya, mungkin dari orang tuanya keturunan. Cuman ada juga yang bakat otodidak. Dan alhamdulillah saya menekuni belajar suara kore ini atau suara sholawat ini tuh ya dari SD gitu. Dari SD saya belajar, dan ketika di pesantren pun banyak guru-guru ternyata yang suaranya begitu bagus-bagus bang. Kayak ustadz di Darul Mukhni itu subhanallah, pokoknya guru-guru kita yang mengajarkan kore kita, Al Mukarrom, Ustadz Ajhar tuh, beliau subhanallah mengajarkan kita banyak ilmu-ilmu yang kita diajarkan ya. Dan begitu Pak Fahmi ya? Iya. Kalau menurut Bang Fahmi gimana nih bang, yang sering kan sholat imam gitu, yang udah pas lah suaranya. Kalau menurut lo gimana tuh bang, cara biar orang tuh adem dengar suara lo gitu, adem dengar Al-Quran gitu. Kita kan pengen sharing-sharing gitu, berbagi motivasi, berbagi inspirasi. Ya menurut saya sih, kalau masalah buat bikin adem suara tergantung dari diri kitanya, tergantung dari suara kitanya Ya, dihayatin atau enggak. Kalau dihayatin insya Allah orang juga bakal terharu dengar suara kita. ya. Dan bukan suara doang, jadi tekad juga kudu ada, kemampuan juga kudu ada. Kalau kita sekedar suara bagus doang, kalau imamnya deg-degan mah percuma, sama-sama baik. Tapi gue udah percaya diri ya bang. Nah iya, kalau percaya diri. Dan jangan takut, jangan deg-degan, jangan mikirin siapa-siapa, udah mikirin diri kita sendiri. Ada siapa dong? Tapi kalau suaranya bagus bang, tapi kalau tajuknya belum kena tuh gimana tuh bang? Itu sih Betul. kalau dari guru saya gitu ya. Iya. Kalau masalah suara mah jangan ngeduluin suara, Apa? Berarti yang harus diduluin apa tuh? tajinya dulu. Oh, tajwid. Kenapa? Ya lebih penting daripada nada gitu saya. Ya dan saya dari Kalau menurut Bang Iwan itu yang harus diduluin itu suara yang bagus apa apa namanya? Tajwid. Iya pun taji. tajwid. Emang benar, emang yang kita harus kedepankan tuh emang hukum tajwid dan makhrajnya. Jadi buat pemisah Anda yang ada di Indonesia, jadi depankan dulu hukum dan tajwidnya dulu, makhraj dan tajwidnya. Kalau suara itu kata guru saya juga nomor 2. Nah, kalau hukum dan makhraj tajwid itu nomor 1. Itulah yang sangat penting, yang wajib kita punya di dalam basic-basic imam khususnya. Jadi nggak bisa aja bang imam itu main suara bagus, Bismillahirrahmanirrahim, tidak nggak ada makhraj hurufnya, ya insya Allah berantakan. Nanti yang dosa juga kita juga. Kita yang nanya, alhamdulillah gitu ya. Jadi kita buat suara ini emang
penghayatan imam kudu ada ya, penghayatan apa namanya pendalaman banyak. Kayak contoh-contoh imam-imam besar Mekah banyak bang, kayak Syekh Misal Rosid, Syekh Abdurrahman Al Ausi, masya Allah suaranya enak-enak bang bener. Berarti harus dia awalnya itu berarti ngeluarin hurufnya berarti ya, misalkan dari belakangan gitu. Terus ada berapa nada sih bang yang lu ketahuin dalam qiraatus sab'ah gitu, kayak apa gitu kayak tuh bang yang lu tahu-tahu pada gitu, nada-nada itu ada berapa sih gitu? Ya, kalau ada 7 ya bang Fahmi ya. Ada 7 diantaranya itu dari lagu Bayati, ya, Nahawan, Soba, Hijaz, Diharka, banyak lagi dan lain-lainnya. Itu kira-kira Dari semua nada itu yang dikuasain apa tuh bang? Bisa dicontohin ya? kalau itu sih saya juga masih belajar ya. Cuman kalau buat contoh satu nada mungkin saya bisa mencontohkan mempraktekannya. Iya. Itu kayak contoh seperti nada Nahawan ya. Ntar mungkin Bang Fahmi nyontain Bang Bayati gitu ya. Berarti ntar Bang Yuan Nahawan, Bang Fahmi Bayati. Iya. Jadi contoh kayak Nahawan tuh kayak gini. Kan ada Nahawan buat kori, ada juga Nahawan yang merotal. Dan orang tuh emang beda-beda sih, ada yang suka merotal, ada yang suka kori. Tapi semuanya itu kalau kita hayat tuh enak, semuanya enak. Contohnya kayak Nahawan gini. Ya Nahawan tuh. Nahawan itu seperti ini. Jadi contoh seperti Nahawan itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kurang lebih seperti itu. Nahawan tuh enak loh tuh Nahawan. Itu dalam segi qori itu. Bismillahnya. Lanjut Bang Mami. Apa Bang Mami ini ada ayat gimana? Hewan udah mempraktekkan nada nahawannya. Ini dari saya, nada Bayati. Bayati berarti sekarang. Ya, ini praktek kayak gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. Ya kurang lebih kayak gitu nadanya. Benar. Seperti itu. Saya juga belajar dari guru-guru saya juga kayak gitu. Nggak ada yang lain. Nah, dari saya itu aja. Apa sih yang membuat motivasi abang-abang pada tuh bisa pengen kori gitu, termotivasi dari apa gitu, apa dari video atau dari apa gitu, gimana kok bisa membangun gitu bakat korinya gitu, apa dari video apa dari siapa gitu? Kalau saya pribadi sih motivasi ini ada gitu. Karena semenjak saya bisa kori dari SD itu dan pesantren itu, jadi punya rasa motivasinya tuh melihat ketika apa orang-orang bisa gitu, orang-orang bisa atau masa saya nggak bisa gitu. Jadi kita belajar dari orang, bahkan kita termotivasi khususnya kayak kori-kori itu kayak banyak kori-kori internasional kita Indonesia kan, kayak Samsuri Firdaus, kayak Salman Amrillah, apalagi sepuh kita Ki Haji Muhammad Zeta, naam ya itu sepuh kita, beliau subhanallah suara beliau panjang seperti kereta. Nah, kalau murotal juga saya termotivasi dengan kayak imam-imam besar Mekah, imam-imam Madinah. Terus subhanallah penghayatannya itu beliau tuh udah menguasai penghayatannya itu. Jadi ketika kita merasakan pendengarannya dari suara merdu dari imam-imam Mekah atau Madinah itu, apabila kita hayat itu rasanya sedih gitu. Kayak gitu. Ini termotivasi sama yang lain juga. Soalnya emang kita kalau misalnya suara itu emang subhanallah gitu, ada aja keberkahannya gitu. Keberkahannya contohnya mungkin kita lagi di pondok gitu ya, suka ada panggilan dari mana gitu buat ngisi acara gini. Bukan gitu Bang Fahmi mungkin motivasinya iya lebih mantap ya. Iya saya mah itu doang. Lebih banyak mungkin nih bang. Kalau menurut Bang Fahmi gimana tuh? Bisa dari apa gitu?
Ya kalau dari saya dari SD saya termotivasi dengan sholawatan, Selawat. yaitu dengan ceng jam-jam. Oh, ceng Saya jam-jam. termotivasi dengan itu. Pas saya sekolah SD saya belum bisa kori. Cuman pas lagi masuk pesantren kelas 1 ada school kori, saya ikutan. Saya termotivasi untuk ikutan. Saya ikutan dengan Al-Ustaz Fahmi Ghazali. Wah, ini Ghazali. Saya ikutan dengan beliau dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Alhamdulillah saya istiqomah sampai kelas 5. Dan alhamdulillah saya dikit-dikit untuk menguasai nada-nada tersebut. Saya termotivasi dari pertama dari sholawatan. Terus saya termotivasi juga untuk menjadi kori dari Al-Ustaz Samsuri Firdaus, dan juga koriahnya ada Nadia Nur Fatimah Suson yang tadi malam saya tel tuh. Ya gitu Pak. Ya dari saya itu doang, termotivasi dengan selawatan. Terima kasih nih Bang waktunya telah Ya. masuk dalam broadcast saya gitu. Sebelumnya lihat kamera dulu Bang. Kamera, oke. Dadah dulu Bang, dadah Bang. Oke. Jangan lupa subscribe. Oke. Ya kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, gitu.